Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, sepertinya pada ceria semuanya ya. Bagaimana nih kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah baik, Pak, hari ini. Bapak sendiri gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, saya sedang sedikit sakit sih sebenarnya. Sebenarnya hari ini saya mau tunda pertemuannya, tapi eh, bingung juga untuk hari penggantinya kapan gitu. Oke, sebelum kita melaksanakan pelajaran pada hari ini, mungkin boleh ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Pak. Oke, Hilwa dipersilakan. Mari berdoa sebelum pelajaran dimulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Hilwa sudah memimpin doa pada hari ini. Sebelumnya Bapak mau absen dulu ya di sini. Apakah ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir, Pak. Aisyah sedang Siapa sakit. itu Hilwa? Oh, Aisyah, Aisyah. Pak. Sakit apa Hilwa? Apakah tahu? Kurang tahu, Pak. Kabarnya sedang sakit aja, tapi kurang tahu sakit apa. Hmm, kalian semua hati-hati ya. Takutnya nanti malah sakit semua. Nanti malah di kelas tidak ada yang masuk gitu ya. Oke. Sekarang sebelum kita memasuki materi, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang kesetimbangan kimia dan pergeseran kesetimbangan. Oke, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, Bapak ingin mengingat kembali pembelajaran kita pada minggu kemarin, yaitu pada bab laju reaksi. Ada yang masih ingat apa itu laju reaksi? Saya, Pak. Oke, Hilwa silakan. Jadi, laju reaksi itu ada pengurangan konsentrasi reaksi atau penambahan konsentrasi hasil reaksi dalam suatu reaksi kimia persatuan waktu, Pak. Oke, bagus sekali Hilwa. Nah, dari laju reaksi tersebut, ada yang bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya Saya, Pak. pembakaran kertas. Oke, siapa ini? Hilwa atau Nadia? Saya dulu Nadia. kali ya, Pak. Oke, boleh. Silakan Nadia. Contohnya pembakaran kertas, Pak. Oke, bagus sekali. Betul ya, itu contohnya. Apakah ada yang bisa memberikan contoh lagi selain Nadia? Ada lagi, Pak, contohnya. Oke, silakan Hilwa. Yaitu pembakaran kembang api, Pak. Oke, bagus sekali Hilwa dan Nadia. Betul ya bahwa baik pembakaran kertas dan juga pembakaran kembang api itu merupakan contoh dari laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Kita seringkali menemukan bahwa kertas dan kembang api itu kita bakar. Oke, sekarang Bapak ingin memberikan pembelajaran pada hari ini. Apakah sudah terlihat PPT yang Bapak Sudah, Pak. tampilkan? Sudah, Pak. Sudah terlihat. Oke. Oke, sekarang sudah masuk ke dalam materi. Ini sudah besar apa belum materinya? Belum, Pak. Sudah, Pak. Sekarang sudah. Oke, sudah. Sekarang Bapak ingin bertanya sebelum menjelaskan pada hari ini. Ada yang tahu apa itu kesetimbangan? Yang tahu boleh tunjuk tangan. Saya, Pak. Oke, silakan Hilwa. Jadi, kesetimbangan itu adalah keadaan saat
kedua reaktan dan produk itu hadir dalam konsentrasi yang tidak memiliki kecenderungan lebih lanjut untuk berubah seiring berjalannya waktu, Pak. Oke, bagus sekali Hilwa. Mari kita beri tepuk tangan dulu kepada Hilwa. Oke, jadi kesetimbangan kimia sendiri itu adalah keadaan di mana seiring dengan berjalannya waktu tidak terjadi perubahan konsentrasi, baik pada reaktan maupun pada produk, meskipun reaksi masih tetap berlangsung. Oke, dalam materi kesetimbangan kimia ini, kalian harus memahami jenis-jenis reaksi kimia. Oke. Di dalam reaksi kimia ini dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi satu arah atau disebut dengan irreversible dan reaksi dua arah yang disebut dengan reversible. Sekarang Bapak ingin bertanya, apa ada yang tahu apa itu reaksi satu arah atau reaksi irreversible? Oke, apa Saya, ada Pak. yang tahu? Oke, siapa itu? Hilwa, Pak. Hilwa. Oke, silakan Hilwa. Jadi reaksi satu arah itu reaksi yang tidak memungkinkan lagi produk kembali menjadi reaktan, Pak. Oke, betul sekali Hilwa. Jadi reaksi irreversible itu produknya tidak dapat diubah kembali menjadi reaktan. Selanjutnya, reaksi reversible itu reaktan dan produk dihubungkan dengan tanda panah satu arah. Di sini kita bisa kalian lihat tanda panahnya yaitu satu arah. Nah, contohnya ini reaksi irreversible yaitu pada NaOH plus HCl menjadi NaCl plus H2O. Nah, di sini NaCl dan H2O itu tidak dapat kembali lagi menjadi NaOH dan juga HCl. Oke. Nah, dalam persamaan reaksi ini, tanda panah yang digunakan itu yaitu satu arah. Di sini terlihat pada tanda panahnya yaitu satu arah. Yang menunjukkan reaksi ini adalah reaksi irreversible, sehingga produk yang terbentuk tidak dapat diubah kembali menjadi reaksinya. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, reaksi irreversible ini contohnya apa? Boleh yang bisa menjawab, silakan tunjuk tangan. Saya, Pak. Oke, silakan dulu. Jadi reaksi irreversible itu contohnya ada yang pembakaran kertas, Pak. Oke, betul sekali. Kenapa pembakaran kertas itu disebut sebagai reaksi irreversible? Karena kertasnya menjadi hilang, Pak. Jadi tidak bisa kembali ke produk. Oke, bagus sekali. Ada yang bisa menambahkan? Saya, Pak. Oke, silakan. Menurut saya, karena saat kita membakar kertas, kertas itu bakal berubah menjadi abu dan tidak dapat kembali lagi menjadi kertas kembali, Pak. Oke, bagus sekali Nadia. Kita beri tepuk tangan dulu karena jawabannya lengkap. Oke, selanjutnya kita berpindah ke reaksi dua arah, yaitu reaksi reversible. Sering juga disebut sebagai reaksi bolak-balik. Ada yang tahu apa itu reaksi dua arah ini? Saya, Pak. Oke, silakan Hilwa. Jadi reaksi reversible itu reaksi dua arah. Dia memungkinkan produk berubah menjadi reaktan kembali, Pak. Oke, bagus sekali Hilwa. Jadi betul sekali ya, reaksi reversible ini merupakan reaksi yang produknya itu dapat bereaksi kembali membentuk reaktan. Dan reaktan dan produk ini dihubungkan dengan tanda panah atau dua arah. Di sini terlihat tanda panahnya yaitu dua arah. Contohnya pada reaksi reversible ini yaitu 2SO2 kali ditambah O2 menjadi 2SO3. Nah, 2SO3 ini dapat diurai kembali menjadi 2SO2 ditambah O2. Oke. Nah, dalam persamaan reaksi tersebut itu digunakan
dua arah, tanda panah dua arah. Di sini bisa kalian lihat ya, tanda panah dua arah. Yang menunjukkan reaksi ini merupakan reaksi reversible, sehingga SO3 terbentuk. Yang terbentuk ini dapat terurai kembali menjadi SO2 dan juga O2. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, dalam kehidupan sehari-hari, reaksi reversible ini contohnya apa? Contohnya ada es batu, Pak. Oke, betul. Kenapa itu es batu disebut reaksi reversible, Hilwa? Karena misal kalau es batunya mencair, itu bisa dibukukan lagi, Pak. Oke, bagus sekali Hilwa jawabannya. Apakah ada yang bisa menambahkan? Saya, Pak. Oke, silakan. Jadi, karena di mana air jika didinginkan akan membentuk es, tapi jika es pada suhu kamar ini akan kembali menjadi air, Pak. Oke, bagus sekali Nadia. Sepertinya kelas ini pintar-pintar sekali ya. Oke. Oke, selanjutnya untuk memahami makna dari kesetimbangan dinamis, anak-anak bisa perhatikan ilustrasi pada slide berikutnya ya. Oke, tolong diperhatikan ilustrasi ini ya. Oke, apabila air dalam sistem tertutup dipanaskan, maka molekul air akan menguap menjadi uap air dengan laju reaksi yang kita misalkan di sini terlihat pada gambar. Ini bisa kalian lihat bahwa di sini terdapat V1, itu pada laju reaksi yang pertama. Dan persamaan reaksinya yaitu H2O liquid menjadi H2O gas. Oke. Uap yang terbentuk akan mengembun dengan laju reaksi V2. Nah, di sini terlihat bahwa laju reaksi pada V2 di sini terlihat menurun, yang berarti uap yang terbentuk itu akan mengembun dengan laju reaksi V2. Nah, dengan persamaannya reaksi ini yaitu H2O gas menjadi H2O liquid. Oke. Nah, kedua reaksi ini yaitu penguapan dan pengembunan ini berlangsung secara terus-menerus dan bersamaan, di mana kondisinya ini yaitu V1 lebih besar dari V2. Nah, setelah mencapai kondisi kesetimbangan tersebut atau kesetimbangan dinamis tersebut, V1 sama dengan V2. Nah, kondisi tersebut merupakan kondisi dinamis yang reaksinya dapat dituliskan dengan reaksi kesetimbangan H2O liquid. Di sini dapat reaksi bolak-balik H2O gas dengan menggunakan anak panah dua arah. Oke. Oke, jadi ada yang bisa menjelaskan apa itu reaksi kesetimbangan dinamis dari ilustrasi yang sudah Bapak jelaskan tadi? Saya, Pak. Oke, silakan. Jadi kesetimbangan dinamis itu kesetimbangan reversibel, Pak. Bolak-balik seperti itu. Oke, bagus sekali Hilwa. Mungkin Bapak sedikit meluruskan ya. Jadi kesetimbangan dinamis itu adalah keadaan di mana reaksi berlangsung terus-menerus dan kecepatan membentuk produk sama dengan kecepatan membentuk reaktan. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri kesetimbangan dinamis. Apakah ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari kesetimbangan dinamis tersebut? Saya, Pak. Oke, silakan Hilwa. Jadi ciri-ciri kesetimbangan dinamis itu sifatnya dua arah dan terjadi dalam ruangan tertutup, Pak. Oke, bagus sekali Hilwa. Apakah ada yang bisa menambahkan dari anak-anak yang lain? Saya, Pak. Oke, silakan Nadia. Jadi, laju reaksi produk dan reaktannya sama, Pak. Oke, bagus sekali. Jadi benar ya yang sudah disebutkan dengan Nadia dan Hilwa, bahwa
Ciri-ciri dari keseimbangan dinamis itu reaksi bersifat dua arah dan berlangsung terus-menerus. Selanjutnya terjadi pada ruang tertutup, suhu dan tekanannya itu tetap. Dan laju reaksi itu ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan, jadi seimbang satu sama lain. Dan tidak terjadi perubahan makroskopis atau perubahan yang dapat kita lihat, tetapi terjadi perubahan yang mikroskopis, perubahan tingkat partikel yang tidak dapat terlihat. Oke, secara grafik perubahan dari produk dan reaktan bisa anak-anak lihat dari grafik yang sudah Bapak tampilkan di sebelah sini. Ada yang bisa menjelaskan terkait grafik tersebut? Oke, sepertinya tidak ada yang bisa menjelaskan atau tidak ada yang ingin menjelaskan ya. Nah, di sini terlihat pada kondisi awal reaktan dan juga produk itu kondisinya, kalau reaktan itu kondisinya pada maksimal. Sedangkan pada produk kita belum tahu kondisinya itu pada saat apa. Nah, pada saat reaksi berlangsung, kondisi reaktan itu akan menurun. Di sini terlihat yang garis merah ini itu merupakan reaktan. Di sini reaktan terlihat menurun dan produk terlihat menambah. Ini produk garisnya itu yang berwarna biru ya. Nah, sehingga pada suatu kondisi yang nanti akan terjadi pada suatu kondisi, produk dan reaktan ini akan terlihat konsentrasinya itu konstan atau stabil. Nah, di sini terlihat bahwa ada jalan lurus ya, di sini terlihat. Nah, keduanya itu tidak mengalami penurunan atau kenaikan. Nah, kondisi tersebut itu disebut dengan kesetimbangan dinamis. Oke, apakah paham anak-anak dari grafik yang sudah Bapak jelaskan tadi? Paham, Pak. Oke, baik. Oke, selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan dinamis ini dibagi menjadi dua jenis. Apakah Hilwa tahu apa aja jenisnya? Tahu Pak, ada yang homogen dan ada juga yang heterogen. Oke, bagus sekali. Betul ya anak-anak, kesetimbangan dinamis itu ada dua jenis, yaitu homogen dan juga heterogen. Oke, di sini. Apakah ada yang bisa menjelaskan tentang kesetimbangan homogen? Oke, silakan yang bisa menjelaskan kesetimbangan homogen. Saya, Pak. Oke, silakan Nadia. Kesetimbangan homogen itu yang zatnya berbeda, Pak. Oke, apakah ada yang bisa meluruskan dari yang perkataan Nadia tersebut? Saya Pak, Oke, boleh Hilwa. jadi keseimbangan homogen itu yang zatnya sama Pak. Oke, bagus sekali Hilwa. Jadi kesetimbangan homogen itu zatnya sama. Jadi yang dijawab oleh Nadia itu kurang tepat ya anak-anak. Oke, kesetimbangan homogen ini seluruh zat yang terlibat dalam persamaan reaksi itu mempunyai wujud yang sama. Nah, contohnya di sini terlihat pada 2SO2 ini berbentuk gas ditambah O2 berbentuk gas menjadi 2SO3 yang juga berbentuk gas. Nah, dari tiga senyawa tersebut itu wujudnya sama atau bentuknya sama, yaitu gas ketiganya. Oke, selanjutnya Bapak ingin bertanya kembali, apa itu kesetimbangan heterogen? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak, Oke, silakan Hilwa. kalau heterogen itu wujudnya berbeda Pak. Oke, bagus sekali Hilwa. Jadi heterogen ini berkebalikan dari homogen. Kalau homogen ini wujudnya sama, sedangkan heterogen ini wujudnya berbeda. Oke. Zat-zat yang terlibat dalam persamaan reaksi homogen ini mempunyai wujud yang berbeda. Contohnya di sini terlihat ada Fe3O4, ini berbentuk solid, direaksikan dengan 4CO itu berbentuk gas menjadi 3Fe berbentuk solid
dan 4 CO2 berbentuk gas. Jadi di sini terlihat bahwa ada solid dan juga gas, itu wujudnya berbeda. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Hilwa. Ingin bertanya apa? Itu Pak, mungkin nggak sih Pak, kalau terdapat perbedaan dalam konsentrasi antara produk dengan reaktan? Oke, bagus sekali pertanyaan dari Hilwa. Jawabannya itu benar, sangat mungkin terjadi. Ada yang bisa menyebutkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada konsentrasi reaktan dan produk? Saya izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Dari yang saya tahu, itu bisa terjadi karena konsentrasi produknya ini lebih besar dari reaktannya dan konsentrasi reaktannya lebih besar dari produknya, Pak. Seperti Oke, itu. bagus sekali Nadia. Benar sekali ya jawabannya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Nadia karena sudah menjawab pertanyaan dari Hilwa. Oke, betul sekali ya. Bapak izin melengkapi. Jadi pada saat terjadi keseimbangan dinamis, itu ada beberapa kemungkinan yang terjadi pada perubahan konsentrasi. Diperhatikan baik-baik ya ilustrasi yang Bapak ingin tayangkan sekarang. Oke, di sini terlihat bahwa reaksi dari P bereaksi dengan Q menjadi R plus S. Nah, kemungkinan yang terjadi adalah konsentrasi produk itu lebih besar dari konsentrasi reaktan. Nah, bisa kalian lihat dari grafik yang pertama ini. Di sini terlihat bahwa produk itu lebih besar dari reaktan. Jadi, produk di sini itu melewati reaktan, dan reaktan ini itu menurun sehingga melewati dari produk. Lalu yang kedua itu konsentrasi produk lebih kecil dari konsentrasi reaktan. Nah, bisa kalian lihat pada grafik yang kedua ini, yaitu konsentrasi produk lebih kecil dari konsentrasi reaktan. Di sini produk itu B dan reaktan di sini A. Jadi produk ini konsentrasinya lebih kecil daripada reaktan, dan reaktan di atas itu konstan dan dinamis, tidak melewati produk. Selanjutnya di sini yang ketiga, kemungkinan ini terlihat bahwa jumlah reaktan dan produk ketika mencapai keseimbangan dinamis ini adalah konstan. Bisa dilihat dari grafiknya di sini stabil ya. Dua-duanya di sini konstan. Jadi produk itu sama dengan reaktan. Nah, itu kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada perbedaan konsentrasi pada saat keseimbangan dinamis. Nah, perbandingan jumlah reaktan dan produk dinyatakan dalam tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi, dan yang kedua itu tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial. Oke, apakah ada yang tahu lambang dari ketetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi dan juga ketetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial? Jika ada yang tahu, bisa langsung tunjuk tangan dan menjawab. Saya Pak, Oke, silakan Hilwa. tetapan dari keseimbangan berdasarkan konsentrasi itu lambangnya Kp. Sedangkan kalau tetapan keseimbangan berdasarkan tekanan parsial itu lambangnya Kc, Pak. Oke, apakah ada yang bisa meluruskan dari pernyataan Hilwa? Saya mau coba, Pak. Oke, silakan Nadia. Kalau tetapan kesetimbangan itu berdasarkan konsentrasinya berlambang itu Kc. Sedangkan untuk tetapan kesetimbangan yang berdasarkan tekanan parsial itu berlambangnya Kp, Pak. Oke, betul sekali Nadia. Jadi tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi itu berlambang Kc. Nah, sedangkan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial itu berlambang Kp. Nah, jadi yang tadi sudah dinyatakan oleh Hilwa itu terbalik ya, anak-anak. Oke, silakan dicatat ya, jangan sampai salah. Oke, pada hari ini kita akan bahas terlebih dahulu tentang tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi.
Konsep tetapan kesetimbangan dikemukakan oleh Cato Goldberg dan Peter Weitz. Di sini terlihat dua orang, yang di sebelah kiri di sini adalah Cato Goldberg dan di sebelah kanan adalah Peter Weitz, dua ahli kimia asal Norwegia yang menyatakan bahwa dalam reaksi kesetimbangan berlaku hukum kesetimbangan yang berbunyi dalam keadaan setimbang pada suhu tertentu, hasil perkalian konsentrasi produk dibagi perkalian konsentrasi reaktan yang masing-masing dipangkatkan koefisiennya mempunyai nilai konstan. Oke, di sini terlihat ada rumus dari tetapan kesetimbangan. Ada yang tahu produk itu ada di atas atau di bawah? Saya izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Kalau produk itu yang ada di bagian atas, sedangkan reaktan yang ada di bagian bawah, Pak. Oke, betul sekali Hilwa. Jadi produk ini yang ada di bagian atas atau di sini dengan dinotasikan dengan C dan D. Dan reaktan ini ada di bawah yaitu A dan B. Oke. Di sini tetapan kesetimbangan ini ada dua jenis, yaitu kesetimbangan homogen dan juga kesetimbangan heterogen. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang kesetimbangan homogen terlebih dahulu. Rumus Kc dihitung dari konsentrasi semua zat yang terlibat di dalam reaksi. Contohnya pada reaksi ini, yaitu N2 berbentuk gas dan 3H2 berbentuk gas menjadi 2NH3 berbentuk gas. Di sini dijelaskan bahwa rumus Kc dihitung dari konsentrasi semua zat yang terlibat di dalam reaksi. Jadi di sini pada kesetimbangan homogen ini semua reaksinya itu dihitung ya Kc-nya. Oke, Bapak ingin bertanya, reaktan dalam reaksi tersebut yang mana? Ini dalam reaksi N2 3H2 menjadi 2NH3. Nah, reaktannya ini yang mana? Ayo, ada yang bisa menjawab? Reaktannya yang N2 plus 3H2, Pak. Oke, betul sekali. Kalau produknya yang mana? Itu, Pak, kalau produknya yang 2NH3. Oke, selanjutnya. Ada yang bisa menyebutkan koefisien dari masing-masing reaktan dan produk tersebut? Oke, apakah ada yang bisa menyebutkan koefisiennya? Jadi koefisien yang dari N2 itu 1, Pak. H2 itu 2, dan koefisien dari NH3 itu 2. Begitu, Pak. Oke, tepat sekali Hilwa. Oke, di sini terlihat ya bahwa Kc ini di sini sudah Bapak kasih rumusnya. Kc produknya di sini adalah NH3 2 kali dan reaktannya di sini N2H2. Oke. Sekarang masuk ke kesetimbangan heterogen. Nah, untuk kesetimbangan heterogen ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jika sistem terdiri dari campuran gas dengan padat, maka yang diperhitungkan hanya zat yang berwujud gas. Selanjutnya, campuran larutan dengan padat yang diperhitungkan hanya larutannya saja. Nah, di sini bisa kalian catat ya, dua syarat tersebut. Oke, contohnya pada reaksi di bawah ini bisa kalian lihat ada 5CO itu berbentuk gas direaksikan dengan I2O5 berbentuk gas menjadi I2 berbentuk gas dan plus 5CO2 itu berbentuk gas juga. Oke, di sini ada yang belum Bapak tambahkan, sebentar Bapak tambahkan terlebih dahulu. Oke, di sini sudah Bapak tambahkan ya, atau sudah Bapak benarkan.
Dari dua persyaratan di atas, Bapak ingin bertanya nih, yang mana yang tidak diperhitungkan dalam persamaan KC atau dalam ketetapan kesetimbangan? Ada yang bisa menjawab? Yang I2O5, Pak. Oke, kenapa Hilwa menyebutkan I2O5 yang tidak diperhitungkan? Karena dari syarat yang udah ditampilkan itu, jika terdiri dari gas dan padat, maka yang diperhitungkan cuma yang gasnya saja, Pak. Oke, betul sekali Hilwa. Maka KC-nya di sini adalah I2CO2 5 kali dibagi CO 5 kali. Oke. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Ya. Belum ada, Apakah Pak. dia? Oke. Sepertinya sudah jelas ya penjelasannya pada hari ini. Oke, jika tidak ada yang ingin memberikan pertanyaan, Bapak ingin memberi. Ya. Oke, di sini Bapak ada 2 latihan soal. Ini untuk minggu depan, kalian kumpulkannya. Bisa kalian SS atau kalian screenshot di media kalian masing-masing. Apakah sudah di screenshot? Sudah, Pak. Oke. Oke, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kalian sudah mempelajari tentang kesetimbangan kimia dan juga pergeseran kesetimbangan. Oke, untuk latihan soal tadi bisa kalian kumpulkan pada minggu depan lewat email Bapak ya, dikumpulkan masing-masing dari kalian. Oke, sebelum kita tutup pada pertemuan kali ini, boleh Hilma memimpin doa untuk penutup pertemuan pada kali hari ini. Baik, Pak. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Lua sudah memimpin doa untuk pada pembelajaran kita hari ini. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak, silakan chat Bapak saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya kalian semua. Baik, Pak.